I wanna see that ass go. Oke Bol, balik lagi di channelnya gebulbumbul.tv. Kali ini Bul ngundang DJ ataupun DJ produser musik. Oke, kita undang aja langsung ya. BVN. Nah, ini Thank you nih main ke channelnya Gembul TV dong ya. Dia juga ada channel YouTube-nya, Bro. Iya, benar. Nah, apa channelnya? BVN Official. BVN Official. Ya, Nah, buat teman-teman, ntar main ke channelnya BVN Official. Ya. Nah, oke, seperti biasa nih. Ini aku panggilnya BVN atau apa nih? Terus di BVN sih biasanya orang. BVN aja ya. Iya. Oke. Ya. BVN biasanya bukan biasanya. Ini ngomong santai Ini kayak santai. ya. Jadi kita ngobrol santai sambil nyaman sambil ngapa kayak iya kan? Iya, benar. Bisa cerita sedikit nggak? Apa awal mulai karirnya gimana nih? Itu kalau dibilangin awal mula karir sih sebenarnya kalau aku sendiri itu mulai karir itu di tahun 2014. 2014. Ya, Oke. 2014 awalnya itu waktu itu masih nge-DJ talk aja ya. Masih nge-DJ talk. Akhirnya ada teman yang bilang sama aku, lu bisa buat lagu, kenapa lu nggak coba terjun langsung aja memproduksi sendiri lagu-lagu lu. Oke. Nah, yang akhirnya di tahun 2016 berpikiran gue harusnya punya lagu sendiri nih kayak sekarang. Jadi ibaratnya nggak perlu gue misalnya mau ini kebanyakan DJ kan sekarang kalau dibilang mereka harus punya lagu dulu, senjata mereka terpenting itu lagu kan. Kemudian gue berpikiran itu kalau gue harus tiap beli lagu ini segala macam lagi, ini nggak usah deh. Jadi gue buat lagu sendiri aja dengan lagu yang gue punya, ya udah gue mainin. Kayak aja sebenarnya. Berarti awal mulanya nih nge-DJ dulu nih. Nge-DJ dulu. Terus benar. tertarik di dunia permusikan. Iya benar. Produs ya. Produs benar. Itu susah nggak jadi seorang produser? Kalau secara garis besar sih, kalau awal mulai itu gue nggak banyak belajar juga, nggak banyak belajar masuk arti kata itu. Gue cuman nih di platform YouTube, gue nonton YouTube teman-teman yang mungkin udah Malang Buana, mungkin misalnya ada nih, misalnya jadi contoh itu ada misalnya DJ Snake kayak seperti mereka itu, atau siapa Hardwell, itu terbesar gue deh, yang terbesar gue itu Hardwell. Nah itu gue tunjukin cara dia gimana buat musik. Nah dia besok ya udah gue praktekin sendiri aja udah, itu aja kita itu dari semua. Oh berarti nengok ininya dari YouTube dulu ya Iya, awalnya? nengok dari YouTube channel dulu. Terus baru dapat inspirasi. Bener banget. Kalau Bun biasanya dapat inspirasi pas. Nah itu tadi itu di TED, ada. Oke. Terus udah berapa album sih? Bukan album apa sih biasanya? Single. Nah udah berapa single yang udah di? Kalau untuk single sih dulu itu gue udah punya mungkin dulu ada 4 lagu ya. Waktu 2016 itu gue punya 4 lagu, 2016 4 lagu. Cuman gue nggak terlalu nge-expose. Cuman gue waktu itu cuma nge-expose lagu gue itu di SoundCloud doang. Jadi dari SoundCloud itu banyak teman-teman yang pakai lagu gue tanpa gue sadarin. Mereka suka semua. Akhirnya gue buat lagi. Akhirnya meledak itu kemarin di tahun 2019 kemarin. 2019 kemarin itu single gue yang judulnya Anubis itu udah ada di 3.600 digital store sedunia. Oke. 3.600 coy. Famous Gempur aja masih 200-an. Itu mereka membeli atau hanya mendengar atau gimana? Sebenarnya kalau mereka itu kan itu ada platformnya ya, kayak misalnya di Spotify, kayak misalnya di Deezer atau segala macamnya, Joox atau ini itu sebenarnya mereka itu jatuhnya mereka harus punya membeli karya kita sih sebenarnya di situ mereka. Sebenarnya membeli jatuhnya. Jadi bahkan kita udah punya lagu nih. Kebetulan gue punya label juga, label gue di Pekanbaru juga ya, itu semua juga dibantu juga sama label gue. Jadi dari label gue dibantuin gue untuk terjun ke sini sebetulnya. Sampai akhirnya gue punya lagu, gue terjunin yang single kemarin Anubis ini, dan alhamdulillah itu tembus. Gue pun gak nyangka banget bisa tembus di 3.600 digital store se-dunia itu bagi gue suatu prestasi yang udah luar biasa buat gue pribadi sih. Udah angan nih dah. Tapi dulu kemarin sempat ini juga ya, BVN buat sih apa? Ada ikut kompetisi, nah. Benar ada ikut kompetisi juga kemarin. Jadi itu kemarin itu gue sempat ikut kompetisi juga. Waktu itu ada Tremor Jihan. Terakhir kemarin gue ikut Embassy di JH
Alhamdulillah di Tremor Dijen itu gue finish juara 2, dan terakhir di Embassy Dijen gue juara 3. Nah, sulit nggak untuk menggapai sebuah prestasi itu? sebenarnya gini, kalau dibilang sulit atau enggak sih gue nggak tahu ya, apa yang pikiran aku gue nggak tahu, cuman gue percaya diri aja gini. Mungkin nggak sebagian orang punya kayak di diri gue ada yang seperti gue, maksudnya itu apa yang udah lu punya, lu yakin sama diri lu. Karena pertama yang paling penting itu ketika lu ikut satu kompetisi, lu harus nyiapin matang-matang material. Dan kedua lu harus punya excited, maksud itu lu harus punya apa sih yang menonjol di diri lu gitu. Nah, dan lu misalnya pengen lu main musik nih genre kayak maaf ya, genre gue biasa main trap. Jadi gue tonjolin trap gue. Dan gue itu tetap setiap gue main di kompetisi manapun, gue punya lagu, mending gue mainin lagu gue sendiri. Betul. Nah, gue mainin lagu gue sendiri. Nah, pas mainin lagu orang, bener kan? Dan yang ketiga, setelah itu ya udah gue yakin gue pasrah aja sama ya yang di atas, dan gue minta dukungan terus sih sama orang tua gue itu juga sih. Karena tanpa dukungan orang tua gak bakalan berhasil juga. Ya bener sih. Nah, terus ada dengar cerita nih, sempat dilirik sama DJ legend juga, DJ yang udah terkenal. Nah, itu bukan Om sih, sorry Om. Itu Bang Baim, Baim gitu. Itu gimana ceritanya tuh? Kemarin kan waktu pas kan gue main waktu DJ di Embassy itu kan kebetulan Bang Boim itu jadi jurinya. Jadi jurinya. Ya benar, dia jurinya. Dan itu gue mainin lagu gue itu pas di akhir musik. Nah, dan dia belum dengar sama sekali drop lagu gue. Jadi akhirnya dia bilang sama gue minta dong lagu lu, gue minta ini dong, mau dengerin gimana sih lagu lu sebenarnya. Ya udah gue share linknya sama Om Boim. Akhirnya udah Om Boim dengerin lagu gue, dan itu gue mendapatkan respect yang luar biasa dari Om Boim. Katanya ini lagu udah benar-benar matang, lu bisa terjun ke nasional atau internasional sebenarnya lagu. Itu udah dilaksanain, udah dilakuin. Dan alhamdulillah sih kalau sekarang ini sih, kalau gue bilang gue dapat respect itu banyak ya, walaupun dari DJ, gue bilang dari DJ lokal termasuk Indonesia gue ada respect juga, dan dari DJ luar juga gue ada respect juga, dan gue ada kenalan juga di Belanda, itu teman gue, dia juga bukan produser. Kita sering sharing mungkin lewat WhatsApp, lewat DM juga. Asal gue nge-post apa yang gue buat, dia langsung pengen ibaratnya, yuk kita collab dong, bareng dong, bikin lagunya gitu. Jadi udah sampai ke Belanda cuy. Kita baru nengok di Google Earth, kipas anginnya dulu, kipas angin Belanda. Dia udah sampai lagunya ke Belanda, udah didengar, dan ada yang minta collab Nah, terus yang jadi pertanyaan buat teman-teman juga nih, susah nggak untuk menjadi seorang produser? Susah, kalau gue bilang susah sih, enggak sih. Kalau gue bilang dulu secara pribadi, gue bilang enggak susah. Karena gini, kalau lu punya niat, lu pengen bisa, itu pasti bisa. Gak ada manusia itu, ibaratnya gak ada di dunia ini manusia yang gak bisa ngelakuin itu semua. Asalkan lu punya niat untuk belajar, lu punya niat untuk ngelatih tiap hari apa yang udah lu dapet. Nih, misalnya yang tadi gue bilang tadi, kita tengok di platform YouTube, semua udah ada, ya udah, lu tinggal praktekin doang gitu. Nah, ibaratnya gini, lu punya handphone, nih handphone lu taruhin untuk nonton YouTube channelnya, ini laptop lu siapin, lu harus punya dulu dong salah satu software yang pengen lu pakai. Kalau gue sampai hari ini gue masih nyaman sama FL Studio. Iya, kalau gue secara pribadi gue masih nyaman sama FL Studio. Pas sih kemarin coba kayak Logic Pro, Ableton, rasanya gue nggak nyaman sama Logic Pro sama Ableton, cuman gue memang udah nyaman di FL Studio. Berarti enaknya di FL ya? Iya benar, enak di FL. Enaknya di FL, jadi ya udah gue buat lagu di FL gitu. Dan besok kemungkinan gue bakalan ngeluarin single baru juga. Itu sama salah satu produser juga yang main musik apa sih namanya, kalau gue bilang dia main musiknya biasa, main musik keras juga sih. Cuman kali ini gue mau bikin salah satu genre yang jarang banget ada gitu, kayak genre gemes awu gitu. Seperti dedek gemes coy. Nah, seberapa pernah nggak lagi pas lagi buat lagu nih ya, lagi aransemen atau segala macam, ada nggak jumpa tingkat kesulitannya? Ini kalau gue kalau pengen buat lagu itu, gue selalu ini sih, gue juga belajar juga sama salah satu produser juga di Pekanbaru. Dia itu punya DJ group yang nama DJ group dia itu Anarki Supasta. Gue belajar sama dia juga, namanya dia Brian, gue belajar sama dia. Gue pasti
pasti niruin apa yang dia bisa gitu. Misalnya bang, dia ngomong sama gue, bang kita coba buat ini dulu dong, kita coba buat dropnya dulu yuk. Udah ayo kita buat dropnya dulu, kita cari dropnya. Misalnya lu udah dapat dropnya, lu enak aja habis itu kalau udah punya dropnya, misalnya punya drop, lu tinggal buat intro sama buat build up-nya doang, udah excited kelar. Berarti udah lanjutan aja step by stepnya ya? Ya lanjutin aja step by stepnya udah. Ibaratnya kalau lu udah punya powernya nih, powernya tadi ya itu di dropnya tadi. Intinya drop. Intinya lu punya dropnya, lu tahu drop lalu lu harus lu apain, lu udah tahu buat intro untuk build up itu udah gampang semua. Selama udah di dunia DJ nih, Ya. terus udah nge-produce, ada nggak ya yang nawar nih lagu lu? Ada kemarin ada yang nawar lagu gua, ada yang bilang sama gua, bang ini lagunya berapaan sih gitu, lu kalau pengen bikin lagu dari abang itu berapa sih bayarnya, berapa sih ininya, dan gua nggak mungkin sebutin nominal di sini dong. Nah jadi rahasia. Siapa tahu ya kan? nah jadi gue gak apa, jadi ibaratnya gue buatin lagu buat mereka, oke fine sih, beberapa DJ ada sih yang kemarin sempat dibuatin lagunya dari gue gitu, gue bikinin, kemudian mereka bilang mereka suka, cuma tetap kita sistem kita sama kalau sistem sama gue itu udah beli putus aja udah kelar. Jadi udah nggak ada Gitu. Intinya gue kasih semua filenya, mulai dari file WAV nya, mulai dari file sistem apa segala macamnya yang lagu itu ya udah beli putus aja udah. Beli lagu dari Pekanbaru sendiri atau dari luar kota? Kalau untuk sekarang sih mungkin paling jauh ya, paling jauh itu yang membeli lagu, bukan membeli sih jatuhnya, kita collab sih, kita collab itu mungkin daerah Jogja, teman gue. Jadi jauh nih bang, ini ibarat Pekanbaru ya kan, nah ini Jogja. Kalau di peta dekat, jauh di mata dekat di peta jauh. Selama nge-DJ atau nge-produce mana yang lebih nikmat? Kalau gue bilang sih selama nge-DJ atau nge-produce mana yang lebih nikmat. Nah kalau gue bilang selama nge-DJ atau nge-produce semuanya sama-sama enak. Kalau bagi gue sama-sama enak. Iya. Sama-sama gue. Bagi gue cuman kalau timing gue untuk nge-produksi lagu, nge-produce lagu itu gue pasti nyari timing di mana gue harus berimajinasi dulu. Nah gue punya imajinasi nih, misalnya nih gue pengen buat satu lagu itu yang belum pernah ada gitu. Gue pengen punya satu lagu yang belum pernah ada yang sama orang masuk hati itu, yang nggak pernah ada di Indonesia mungkin, ataupun gue harus keluar dari sisi ini gue, idealis gue tadi. Nah, kalau untuk nge-DJ sendiri sih gue senang, selama ini kalau gue nge-DJ gue senang karena ngeliat crowd di depan panggung tadi. Nah ketika gue main, mereka Evan, ya udah gue Evan juga di panggung gitu. Joget-joget ya. Iya. Kalau orang apa bukan joget-joget ya? Put your hands up. Kalau gini yang di sana dong. Beda. Beda. Pas lagi buat lagu nih, yang lu buat lagi, goblok. Yang lu lakuin nih apa aja equipment yang digunain. Jadi kan ada nih teman-teman yang masih bingung apa sih yang digunain gitu. Nah kalau gue sih tetap sih, kalau misalnya lu pengen buat lagu, lu harus punya instrumen musik itu sendiri dulu. Misalnya kayak gue kalau di FL itu gue punya banyak preset gitu kan. Preset lo harus punya, terus kemudian lagi lo harus punya beberapa mungkin instrumen yang jarang lu dapetin, itu bisa lu dapetin sebenarnya. Kalau maaf sih ya, karena rata-rata kan orang mungkin bilangnya kita mau produce nih harus beli lagi presetnya, harus beli lagi ini, beli segala macamnya. Sebenarnya enggak. Kalau lu pengen nambah wawasan, lu bisa cari sih kan, karena di Google gede, luas. Lu bisa cari link gratisannya, lu bisa cari link gratisannya, dan itu bisa lu gunain sebenarnya gitu. Secara sistematis gitu sih. Yang penting rajin aja ya. Iya rajin aja udah. Karena Google pun sekarang tinggal ngomong dia ngomong Pak. Iya benar. Google di mana alamat saya? Ya kan? Dia tahu. Lu bego. Nah terus nih, banyak nih sekarang nih ya, di era sekarang ini banyak nih bermunculan nih Spekulasi yang muncul ya. produce yang baru, kemudian masih mencoba. Benar. Tanggapan lu gimana? Ya kalau gue bilang sih gini, mereka dengan cara mereka udah mencoba kayak tadi itu, mereka udah sangat excited. Gue ngasih apresiasi yang luar biasa untuk mereka. Karena kenapa? Kalau lu pengen punya niat seperti yang gue sampaikan tadi itu,
belajar ilmu yang baru dapat, latihan aja udah, lu bakal dapat apresiasi juga dari teman-teman pastinya. Nah jadi jangan pernah misalnya gini, lu punya karya lu menurut lu nih, menurut lu karya gue jelek, gak berani gue tampilin, lu harus berani nampilin karya lu, kalau enggak lu tetap ngestak di situ doang, udah gak akan ada hasilnya. Jangan negatif thinking dulu ya. Iya benar, jangan positif dulu. Positif thinking dulu intinya itu. Nah, selama lu buat lagu tuh berapa waktu yang lu habisin? Berapa ya? Satu lagu ya. Satu lagu nih kita tanya dulu ya. Satu lagu ya mungkin. Satu lagu kalau gue fokusin semua waktu gue di situ di depan komputer, komputer sih mungkin ada sekitar 6 sampai 7 jam gitu. 7 jam itu gue bikin lagu. Itu kalau kita duduk lama diem gitu pantat tempos. Nggak palingnya kalau gue sih ya jujur ya, gue paling cuma ditemenin nih teh di samping gue. Kasih teh ya. Iya kasih teh. Bukan orang tua ya. Bukan. Kalau itu inspirasi gue udah mengambang, itu gue baru pakai orang tua. Oke siap. Hormati orang tua. Nah, udah gue pakai inspirasi gitu, minum. Ya udah tetap ada rokok samping gue pasti. Asik. Nah, ya udah gue kelarin semuanya, kalau udah benar kelar, gue cek ulang lagi, gue cek semuanya, baru ntar gue tanyain sama teman-teman gue di label, gue tanyain dulu gimana konfirmasi lagunya, oke keren, ada yang kurang, kalau misalnya ada yang kurang di bagian ini, gue koreksi lagi. Cuman kalau misalnya mereka udah oke sip, excited semuanya oke, ya udah gue fokusin lagi untuk bagusin soundnya lagi. Antara seorang DJ playernya sama produs itu bersinambungan atau gimana? Kalau gue bilang sih saling terikat ya. Kalau gue bilang terikat. Kalau gue bilang saling terikat. Contohnya nih, contohnya lu bisa lihat festival-festival gede gitu kan. Festival gede kayak misalnya lu bisa nonton Tomorrowland, nonton Putra Musik Festival atau apa segala macam yang banyak banget lah di segala macamnya. Lu liatin aja, pasti mereka yang diundang, mereka yang benar-benar DJ sekaligus produsernya. DJ sekaligus produsernya. Seperti misalnya lu bisa lihat yang saat ini mungkin booming-boomingnya di mata ciwi-ciwi nih ya. Apa? Ciwi-ciwi. Nah. Goden kita kakak. Nah, di mata ciwi nih, seperti misalnya nih, lu bisa lihat aja tuh. Bisa lihat tuh Martin Garrix. Nah, bunda. Yang nggak lama barusan dari yang nggak lama ini nih, baru ke Indonesia juga nih ada Yellow Cloud. Diundang. Siapa lagi banyak DJ Snack apa segala macamnya. Masa saling berkaitan sih kalau gue bilang. Berkaitan semuanya, dua-duanya DJ, produser, saling terhubung. Gimana? Kurang lebih udah paham nggak nih dengan sekitar tentang pembahasan kita nih tentang produs ya? Ya, tentang produs dan tentang ya berkaitannya DJ dan produs itu apa sih sebenarnya? Nah, ini mungkin yang nggak tahu gue ya, cuma ini yang bisa gue sharing. Mungkin kalau lebih daripada ini, gue mungkin masih harus belajar juga, karena ibaratnya gue belum sempurna gitu, gue belum sempurna juga, gue belum perfect juga, tapi gue mau belajar gitu aja sih. Karena tanpa belajar cuk, nah kita jadi bunga. Tahu you know bunga? Bodoh, lol. Terus kalau saat ini ada dari teman-teman nih pengen belajar nge-produce. Nah itu apa yang harus mereka siapin, apa yang mereka harus lakukan? Nah, kalau gue bilang nih gini, kalau lu pengen produce, lu harus benar-benar yakinin dulu diri lo pertama. Yang kedua, lu punya equipment, misalnya lu punya, kalau banyak kayak lu intinya punya laptop aja udah. Oke. Lu punya laptop, ya spek laptop lo tinggi, itu udah. Terus kemudian lu punya satu lagi softwarenya, tergantung lu pengen mau pakai FL Studio kah, Ableton kah, Logic Pro kah. Nah, tapi kalau gue memang nyaman di FL Studio. Nah, itu poin pertama ya, gue nyaman di FL Studio. Dari dulu gue memang nyaman di FL Studio. Nah, kalau lu sudah punya itu tadi, praktisnya lu sudah punya itu, silahkan lu lihat wacana lu pengen buat lagu seperti apa. Nah, lu pengen buat lagu seperti apa, misalnya untuk kategori lagu, mungkin gue awal mulai dulu, gue biar mulai buat lagu electro house. Jadi gue udah mulai electro house, gue naik lagi ke musikwear, gue naik ke trap, akhirnya sampai gue jatuh cinta sama trap. Sampai saat ini gue tetap nge-produce. Itu kalau dibilang gue semuanya gue produce sih sebenarnya Pak, gue ngikutin pasaran Pak. Oh, ngikutin pasaran. Iya Pak. Nah terus untuk yang bakal calonnya ini, mereka harus
paham dengan musik nggak? Maksudnya gini, kan ada yang mereka pengen, tapi mereka nggak paham dengan musik, Ya. dengan nada. Ya benar. Nah, karena setahu aku sih, seorang mau jadi produser itu harus tahu nada. Nah, itu Tahu gimana nada. tuh? Kalau menurut Ipe? Kalau menurut gue pribadi ya, itu ada di FL Studio itu mungkin ada salah satu yang namanya feeling itu feeling piano roll. Oke. Dia piano roll. Jadi lu bisa ya, lu coba itu do re mi fa sol la si do, terus si la fa mi re do, dan lu pengen bikin nada di mana? Itu ada tuh F4, F4, F3, F3 segala macam sampai antu blau segala macam tuh ada di situ semua sebenarnya. F4 tuh bukannya ini ya, hip hop ya? Bukan Pak. Babe. Beda, Pak. Oh, beda ya? Beda, Pak. Itu FC, Pak. FC. Oke. Kenapa lari ke FC, ya kan? Beda, Pak. Itu, Pak. Kalau FC, Pak. Oke. Meter garden yang ada. Oke, seru. Nah, terus apa nih pesan-pesan lu buat rekan-rekan yang pingin belajar nge-produce? Pesan gue gini sih. Kalau lu pengen nge-produce ya, intinya lu sudah yakin sama dedikasi yang pengen lu lakuin. Nah, kemudian lu sudah benar-benar matang pelajarin semua yang udah lu punya gitu. Oke. Dan ketiga, setelah lu punya ini semua, lu silahkan praktekin sendiri. Walaupun itu hasil karya lu jelek sekalipun, walaupun itu hasil karya lu jelek sekalipun, tapi itu tetap karya lu sendiri. Dan itu bakalan dapat apresiasi dari DJ lain. Karena gak semua DJ bisa nge-produce, gak semua produser bisa nge-DJ. Tapi lebih bagusnya lu nge-DJ, Lu mau produce juga, itu bagus sebenarnya. kalau bahasa Arab kan number wahid. Wahidun. Wahidun. Oke, sebenarnya banyak sih yang ingin kita tanyakan lagi sama VPN ya. Benar. Nah, mungkin ada kelanjutan keduanya nanti. Pasti ada part keduanya ntar. Pasti ada part keduanya, Main kan? lagi di sini pasti ya. Nah, kalau kalian ingin tahu lagi gimana perkembangan dunia produce di Pekanbaru sendiri ataupun di dunia lain, dunia lain setan Pak, anjay, Pak. Pokoknya di gimana perkembangannya? Perkembangannya benar. Nah, kalian jangan lupa komentar di bawah Ya, apa yang mau kalian tanyakan, apa yang kalian inginkan. Oke? Oke, thank you udah buat mampir di Thank you, Pak. studio mini kita. Ya, Sesi. Jadi ini udah gede ini, Pak. Oh, udah gede ya. Yang badannya yang gede. Oke, jangan lupa terus patengin bulbul.tv. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa aktifkan lonceng. Oke? Bulbul.tv.